Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Kita berjumpa kembali dalam sapaan malam Selasa 22 September 2020. Memasuki malam ini kita akan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami ingin membaca firman-Mu agar hidup kami makin bertumbuh dan berbuah. Bersabdalah, ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita malam ini diambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Si pemazmur pernah mengalami penderitaan sakit yang berat, hampir mati, dan sekarang dia sembuh kembali. Lalu dia masuk ke bait suci untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam pengucapan syukurnya, dia tidak datang seorang diri, tetapi mengajak umat untuk beribadah. Jadi, memasuki ibadah bukan individu atau diri sendiri yang ditonjolkan, tetapi bersama-sama memasuki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam ibadah kepada Tuhan, si pemazmur mengajak umat untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Katanya, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Awalnya dia merasa dirinya kuat dan mapan, seperti gunung batu yang kokoh kuat, yang tidak akan beranjak dari tempatnya. Tetapi ketika si pemazmur menderita sakit, dia
merasa takut akan kematian dan baru menyadari bahwa selama hidupnya dia harus bergantung pada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ternyata tidak selalu hidupnya senang dan berkecukupan secara harta benda yang dapat menyelesaikan masalah hidupnya, yang dapat membuat dia sembuh dari penyakitnya. Ketika dia jatuh sakit, maka hidup si pemazmur harus diubah dan diperbaharui. Dia merasa Tuhan tidak berpaling kepadanya. Ia menganggap Tuhan murka kepadanya, sehingga dia merasa takut dan kehilangan harapan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen ketika dia sehat dan kuat dalam hidupnya, dia tidak mencari Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh sakit yang begitu berat, ketika hidupnya tidak berdaya lagi dan tidak mempunyai kekuatan apapun, dia baru ingat dan datang kepada Tuhan. Di dalam sakitnya, dia merasa takut akan kematian, sama seperti si pemazmur. Sejatinya, di balik penderitaan sakitnya tersembunyi sebuah hikmah atau jendela yang luhur. Semua tindakan Tuhan dalam hidup kita merupakan ujian iman atau batu uji supaya kita bertobat, berubah, dan tidak bergantung pada kehebatan kita yang merasa seperti benteng yang kokoh yang tidak bisa hancur, yang tidak beranjak dari tempatnya. Tuhan mempergunakan kesakitan kita sebagai suatu khotbah kehidupan, supaya hidup kita lebih baik sebelumnya. Karena pada dasarnya Tuhan mengasihi
dan memberkati hidup kita. Dalam sapaan malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah untuk datang dan masuk dalam hubungan yang benar dengan Tuhan yang hidup. Sebab Tuhan yang maha baik itu mempunyai rencana yang indah terhadap setiap anak-anaknya. Tuhan mau supaya setiap kita datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan hidup dalam persekutuan yang erat, yang akrab, yang mesra dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Tuhan mau supaya di dalam kehidupan ini nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa dalam doa malam. Ya Tuhan, seluruh hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Pada masa pandemi ini, banyak orang di mana-mana tempat yang menderita sakit. Di dalam kelemahan dan kesakitan kami, kiranya kuasa Tuhan nyata, mujizat terjadi secara heran dan luar biasa. Biarlah penderitaan sakit yang dialami setiap orang mengubah hidupnya untuk semakin mengasihi Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami, dan kami adalah anak-anak-Nya. Wabah virus corona belum semakin mereda. Biarlah kami semakin berusaha hidup sehat, meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kami, yang akan menghindari hidup kami dari segala kuasa
dan kekuatan yang jahat dengan cara enak makan, sesederhana apapun makanan yang kami terima, hati yang selalu gembira dan mengucap syukur dalam segala hal, tidak bermuram durja, pikiran yang menerawang jauh, dan tatapan yang kosong karena putus asa. Berkati semua anggota keluarga kami, para lanjut usia, opa dan oma yang hamba kasihi, anak-anak dan cucu-cucu kami. Berilah mereka selalu kekuatan dan kesehatan dengan kasih sayang Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga Rudolf Titahelu, Bayu Agustina Siwarlanda, Jenner Simanjuntak, Taufik Alamsyah, Rudi Yusuf, Evert Latu Perisa, Nyonya Rita Bowak Siagian, Nyonya Migdal Baluk, Mingus Dewi, Christopher E.B. Mulyono, Roswinarto, dan keluarga Sutikno. Pelihara dan berkatilah satu berikut satu keluarga-keluarga ini bersama-sama semua orang yang kami kasihi dan dikasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Kami tidak lupa mendoakan para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di rumah sakit yang dengan tulus mengabdi dan berbakti bagi setiap pasien yang dilayani, agar hidup mereka dipelihara dan terhindar dari segala kuasa sakit penyakit. Berkatilah semua pemimpin dan rakyat Indonesia, anak-anak bangsa, agar bersatu hati, hidup rukun dan damai pada masa-masa pandemi yang sulit ini. Dengarlah doa kami demi Yesus Kristus yang hidup dan berkarya untuk kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Salam sehat, salam bugar, dan salam damai. Immanuel, Tuhan beserta kita.